Syekh Kuro datang kembali ke negeri Pajajaran beserta rombongan para santrinya, dengan menggunakan perahu dagang. Turut serta dalam rombongan Nyi Mas Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur dan Syekh Abdillah Dargom. Setelah rombongan Syekh Kuro melewati Laut Jawa dan Sunda Kelapa dan masuk Kali Citarum, yang waktu itu di kali tersebut ramai dipakai keluar masuk para pedagang ke Pajajaran, akhirnya rombongan beliau singgah di Pelabuhan Karawang. Dikutip portal Majalengka dalam buku Sejarah Masa Silam Jawa Barat yang terbitan tahun 1983 disebut, Pura Dalem. Mereka masuk Karawang sekitar 1416 m yang mungkin dimaksud Tanjung Pura, di mana kegiatan pemerintahan di bawah kewenangan Jabatan Dalem. Karena rombongan tersebut, sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola, 1418 Masehi, sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya, sekarang Masjid Agung Karawang. Dari uraiannya mudah dipahami dan mudah diamalkan. Ia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara qorinya yang merdu bersama murid-muridnya, Nyi Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur dan santri lainnya seperti Syekh Abdillah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafah alias Syekh Maghribi keturunan dari sahabat Nabi, Sayyidina Utsman bin Affan. Berita kedatangan kembali Syekh Kuro, rupanya terdengar oleh Prabu Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di Muara Jati, sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusannya untuk menutup pesantren Syekh Kuro dengan paksa. Utusan yang datang itu adalah putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa. Sesampainya di depan pesantren, Raden Pamanah Rasa tertambat hatinya oleh alunan suara merdu yang dikumandangkan oleh Nyi Subang Larang, saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Prabu Pamanah Rasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut. Atas kehendak yang maha kuasa Prabu Pamanah Rasa, menaruh perhatian khususnya pada Nyi Subang Larang yang cantik dan merdu suaranya. Beliau pun menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Nyi Subang Larang sebagai permaisurinya. Pinangan tersebut diterima tapi, dengan syarat mas kawinnya yaitu lintang kerti jejer 100 yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berzikir. Selain itu, Nyi Subang Larang mengajukan syarat lain agar kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi raja. Apa yang menjadi permohonan Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa. Atas petunjuk Syekh Kuro, Prabu Pamanah Rasa segera pergi ke Mekah. Di tanah suci Mekah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh seorang kakek penyamaran dari Syekh Maulana Jafar Siddiq. Prabu Pamanah Rasa merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang kakek. Dan kakek itu bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat.